Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, siswa kelas 12 Sulawesi Selatan dimanapun berada, beserta Bapak Ibu Guru yang membersamai adik-adik semua. Nah, kali ini bersama Kanana dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Jadi adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kita terkait dengan matematika wajib pada persiapan tes kemampuan akademik. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Sri Mulyani sampai di nomor 15. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan dari nomor 16 sampai beberapa nomor yang akan dijelaskan ya. Oke, jadi pastikan adik-adik sudah menyiapkan alat tulisnya. Jadi bisa sambil memperhatikan dan menghitung kalau misalkan ada pertanyaan atau ada soal yang diberikan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal hari ini. Mula sebuah wadah berbentuk balok. Nah, berukuran 4 cm x 10 cm dan 14 cm. Diisi air sebanyak 220 cm pangkat 3. Nah, kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah semakin besar, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Pertanyaannya adalah, berapakah luas permukaan air? Nah, kita perhatikan dulu kalau misalkan ada bangun ruang, maka yang harus kita cek dulu adalah apakah bangun ruang yang diberikan itu memiliki alas dan tutup yang sama. Nah, kalau misalkan tidak memiliki alas dan tutup yang sama, maka cek kembali apakah memiliki alas dan titik puncak. Nah, kalau tidak memiliki alas dan titik puncak, berarti dia masuk kategori bola ya adik-adik. Nah, kalau kita memperhatikan gambar yang diberikan, dia masuk kategori yang pertama, yaitu memiliki alas dan tutup yang sama. Karena kalau kita perhatikan gambarnya, itu tidak memiliki titik puncak ya. Nah, dari gambar ini kita identifikasi lagi yang mana alasnya. Nah, ternyata yang memiliki alas dan titik yang sama, puncak yang sama adalah yang ADMN. Nah, sehingga ini kita definisikan sebagai alas dan LCKB itu sebagai tutupnya. Oke, adik-adik paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita lihat clue yang diberikan. Diberikan volumenya yaitu 220. Nah, kalau misalkan bangun ruang masuk kategori alas dan tutup sama, berarti mencari volumenya digunakan rumus luas alas dikali dengan tingginya. Oke, nah sekarang kita jabarkan. Volumenya sudah diketahui, sisa kita ganti saja, yaitu 220 sama dengan berikutnya, luas alas. Nah, alas yang kita perhatikan di bidang ADMN itu kan berbentuk trapesium. Nah, karena berbentuk trapesium, maka adik-adik ingat kembali rumus-rumus trapesiumnya. Nah, untuk menghitung luasnya, itu kan kita gunakan 1/2 sisi yang sejajar dikali dengan tinggi dari trapesiumnya. Nah, di sini kita punya problem, yaitu beberapa komponen dari alasnya belum kita ketahui. Jadi, boleh tetap kita tulis dulu luas alasnya. Nah, kemudian kita tulis dikali dengan tinggi dari bangun ruangnya. Jadi adik-adik fokus ke air ya, yang berbentuk yang diwarnai abu-abu ya. Berarti tingginya itu dari A ke B. Ini kan tadi yang alasnya ya, kemudian yang sebelah sini itu adalah tutupnya. Berarti tingginya sama dengan 10. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita bisa mengetahui bahwa luas alasnya 10-nya pindah ruas dibagi. Jadi 220 dibagi 10 kita peroleh luas alasnya sama dengan 22. Nah, dari luas alas ini kita bisa menjabarkan lagi rumusnya, yaitu luas alas sama dengan 1/2 sisi yang sejajar. Karena dia trapesium ya, berarti sisi AN ditambah dengan sisi DM, kemudian dikali dengan tinggi dari trapesiumnya, yaitu sisi AD. Oke, kemudian kita ganti sesuai dengan informasi yang sudah diberikan ya. Luas alasnya sudah kita ketahui,
yaitu 22 sama dengan 1/2 sisi AN. AN, kita perhatikan bagian BF. BF kan ukurannya adalah 14, sehingga dari K ke F itu adalah 7, maka dari K ke B itu adalah 7 juga. Nah, berarti bisa kita ganti K ke B itu sama dengan A ke N. Berarti di sini 7 ditambah dengan DM dikali dengan AD. Nah, AD di sini kan sama dengan 4. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan, yaitu 22 sama dengan, ini bisa kita coret, 2 sama 4 sama-sama kita bagi 2, sehingga di sini kita peroleh 2. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menyederhanakan juga 22 dibagi dengan 2. Jadi adik-adik, menyederhanakan kedua ruas itu boleh dilakukan dengan syarat bahwa posisinya harus sama, yaitu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sehingga 22 dengan 2 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, kita peroleh di sini 11. 11 sama dengan tersisa 7 ditambah dengan DM. Nah, sehingga dari persamaan ini kita peroleh DM-nya yaitu sama dengan 7 pindah ruas, sehingga kita peroleh 11 kurang 7 sama dengan 4. Oke, aman ya sampai sini? Sehingga kalau yang di sini 4, oke, di sini 4, berarti dari sini 7, maka kalau kita tarik garis yang tegak lurus ke garis AN, maka sisi ini juga 4. Maka karena ini 7, maka di sini 3. Nah, boleh kita gambar kembali segitiganya. Berarti ini tadi kita peroleh 3, di sini 4. Nah, sehingga bisa kita peroleh sisi MN-nya. Kalau kita memperhatikan bentuk-bentuk ini, kita akan tahu bahwa 3, 4, kalau dia merupakan sisi tegak dalam segitiga, maka dia masuk ke dalam kategori triple Pythagoras. Sehingga bisa kita ketahui sisi miringnya adalah 5. Oke, nah berarti sudah kita peroleh di sini 5. Sehingga untuk mencari luas permukaan air, di mana luas permukaan air itu yang dimaksud adalah sisi LMNK. Oke, jadi bukan luas yang sebelah sini ya, hanya bagian ini saja yang dimaksud sebagai luas permukaan air. Nah, sehingga kalau kita gambar bidangnya, akan diperoleh bentuk ya seperti persegi panjang, di mana sisi ini L, kemudian K, kemudian N dan M. Nah, kemudian panjang sisi NK itu sama dengan AB, sehingga di sini 10. Kemudian MN tadi sudah kita peroleh yaitu 5. Sehingga dari soal ini kita bisa mengetahui luas permukaan air adalah panjang kali lebar, berarti 10 dikali dengan 5 sama dengan 50. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nah, soal selanjutnya, diketahui segitiga ABC siku-siku di C, maka bisa kita gambar segitiganya langsung. Oke, berarti segitiga ABC di mana siku-siku di C, berarti ini sisi AB. Nah, kemudian jika diketahui tan A sama dengan 1/2, berarti tan A sama dengan 1/2. Nah, berapakah nilai dari 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B? Nah, berarti kalau kita memperhatikan clue yang diberikan, maka ini masuk pada materi perbandingan trigonometri. Nah,
Jadi adik-adik, perbandingan trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, di sini segitiga siku-siku dan diketahui tan A, berarti posisi sudutnya berada di sini. Maka yang sisi BC disebut sebagai sisi depan, AC sisi samping, dan AB itu disebut sebagai sisi miring jika kita menganggap alfanya berada di titik A. Nah, berarti tan A rumusnya adalah depan per samping. Maka dari informasi ini kita bisa mengetahui bahwa panjang sisi depannya itu adalah 1, kemudian sisi sampingnya adalah 2. Nah, kemudian di sini kita belum mengetahui berapa nilai dari AB, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi AB. Sehingga kita peroleh sisi miringnya sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, sehingga diperoleh akar 5. Nah, selanjutnya kita ke soal, yaitu berapakah nilai dari 2 cos kuadrat A ditambah dengan tan kuadrat B. Nah, berarti ingat adik-adik, rumus dari cos yaitu sami, samping per miring. Berarti posisi sudutnya di bagian A berarti samping per miring. Berarti di sini 2 per akar 5. Karena di sini cos kuadrat A berarti ini juga dikuadratkan. Nah, kemudian ditambah dengan tan kuadrat B. Berarti kita ganti posisi sudutnya. Berarti di sini posisi sudut B. Taruhlah sudut beta. Nah, tan B berarti rumus tan adalah depan per samping. Maka ketika alfanya di titik B, maka ini disebut sebagai sisi depan dan yang ini disebut sebagai sisi samping. Oke, berarti tan B berarti depan per samping. Maka bisa kita tulis di sini. Oke, berarti 2 per 1 pangkat 2. Oke, tinggal kita sederhanakan sehingga kita peroleh 2 dikali dengan 2 kuadrat, berarti kita peroleh 4. Kemudian akar 5 kuadrat, yaitu 5. Oke, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Sehingga ini kita kali masuk, diperoleh yaitu 8 per 5 ditambah dengan 4 ya. Kemudian kalau misalkan kita mendapati penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka pastikan sama penyebutnya, Dek. Nah, kalau sudah sama berarti boleh langsung kita operasikan. Nah, ini kan belum diperoleh penyebut yang sama. 4 itu sama dengan 1, berarti kita bisa kalikan 5 yang 4-nya sehingga diperoleh bentuk 8 per 5, 4-nya berubah menjadi 20 per 5. Nah, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 28 per 5. Oke, berarti dapat jawabannya ya, yaitu alfa. Oke, next untuk soal berikutnya. Kita lanjut pada soal nomor 18. Oke, masih berkaitan dengan trigonometri ya. Oke, sebuah balon dilengkapi dengan kamera yang sedang terbang. Jadi adik-adik boleh hayalkan ya. Oke, sebuah balon dilengkapi dengan kamera sedang terbang dengan ketinggian 1 km. Taruhlah balonnya berada di posisi ini. Nah, posisi balonnya di sini ya. Kemudian melihat Andi yang sedang diam. Berarti posisi Andi kan berada di sebelah sini. Nah, kemudian apabila sudut depresi itu berarti kita melihat suatu objek yang berada di bawah. Nah, sementara kalau misalkan elevasi deh, itu berarti posisi objeknya berada di atas. Nah, berarti kalau kita mau membentuk sudut depresinya, pastikan dulu sudut posisi melihat kita ke depan.
Nah, kalau kita melihat ke depan kan posisinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau melihat ke objek, posisinya kan akan ke Andi. Nah, sehingga jarak atau sudut antara arah pandang lurus kita dengan arah pandang ke objek itu dikatakan sebagai sudut depresi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai sudut depresinya berada di bagian sini ya. Oke, sehingga diketahui juga bahwa ketinggian terbang balon tersebut adalah 1 km. Berarti 1 kilometernya bisa kita tulis di sini. Oke, berarti sudah terbentuk. Di sini sudut depresinya yaitu 30 derajat ya. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapakah jarak pandang kamera terhadap Andi? Berarti jarak pandang kamera terhadap Andi yang dimaksud adalah posisi garis AB ya. Jadi kita ingin menghitung berapakah panjang dari A ke B atau jarak dari A ke B. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau segitiga siku-siku diketahui sudutnya, maka adik-adik boleh langsung mengarah pada perbandingan trigonometri ya. Nah, kemudian kan di perbandingan trigonometri kita tahu bahwa ada 6 perbandingan trigonometri. Nah, dari ke-6 tersebut yang mana yang masuk untuk mencari nilai X? Nah, itu bergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, Dek. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa sudutnya posisinya di sini, berarti yang A ke sini, taruhlah saya kasih di sini O, berarti AO itu adalah sisi depan, kemudian yang ditanyakan kan sisi miringnya. Berarti lihat deh, sisi depan dan sisi miring. Bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan. Berarti kalau demi, maka masuk konsep sin, yaitu sin 30 sama dengan depan per miring. Gitu ya, jadi sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soalnya. Kalau kita menggunakan cos, berarti kita kan butuh sisi samping. Sementara sisi sampingnya belum kita ketahui, maka jangan menggunakan konsep cos ya. Oke, sisa kita ganti nilai yang diketahui. Sin 30 nilainya adalah 1/2. Nah, sisi depan nilainya adalah 1 km. Kemudian sisi miringnya adalah X. Oke, sehingga kalau kita kali silang 1/2 sama dengan 1/X, kita akan peroleh nilai X sama dengan 2. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2 km. Oke. Semoga sampai di sini jelas ya adik-adik semua. Oke, kalau misalkan ada yang kurang jelas, feel free untuk bertanya deh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena lanjut ke soal berikutnya. Oke, yaitu soal nomor 19. Nah, kita perhatikan dulu soalnya. Diberikan data, berarti kalau berbicara tentang data, maka kita akan menggunakan konsep statistika ya. Nah, nilai ulangan matematika siswa 10 siswa sebagai berikut. Ada 6, 7, 5, 10, 6, 9, 6, 7, 6, 8. Nah, berdasarkan nilai tersebut, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar atau bernilai salah ya? Nah, di sini kalau kita sekilas melihat pertanyaannya, ada yang ditanyakan tentang median. Sehingga adik-adik kalau konsep median itu harus mengurutkan pecahan dari urutan terkecil ke terbesar sebelum kita menentukan nilainya. Oke, berarti dari data ini bisa kita susun dari terkecil yaitu 5, kemudian 6-nya 4 kali, kemudian selanjutnya 7-nya 2 kali, kemudian 8 1 kali, 9 1 kali, dan 10-nya 1 kali. Nah, kemudian kita lihat apa yang ditanyakan. Yang pertama, yaitu meannya atau kita simbolkan sebagai X bar ya. Nah, konsep dari mean yaitu
jumlah data dibagi dengan banyak data. Sehingga kalau jumlah data yang ingin kita hitung, tinggal kita menjumlahkan dari 5 sampai 10. Berarti hasilnya adalah 5 ditambahkan 6 kali 4, 24 ditambah 2 kali 7, 14 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Nah, banyak datanya tadi sudah diberitahukan bahwa ada 10 siswa. Berarti ini dibagi 10. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan memperoleh nilai yaitu 70 dibagi dengan 10. Sehingga kita peroleh nilai mean yaitu sama dengan 7. Nah, sekarang kita bandingkan. Meannya lebih besar daripada median. Berarti kita membutuhkan nilai median lagi ya. Nah, median itu kan adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti karena datanya berupa genap, berarti mencari letak mediannya itu adalah N dibagi dengan 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita coba lihat data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisi mediannya berada di sini ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sudah benar nilai posisi median, oke, pastikan seimbang antara kiri dan kanannya. Nah, ini kan sudah seimbang ya, 55, sehingga posisi mediannya di sini. Kita bisa ketahui bahwa mediannya adalah 6 ditambahkan dengan 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, sehingga apakah mean lebih besar daripada median? Oke, karena 7 lebih besar daripada 6,5, maka pernyataan pertama benar ya. Nah, selanjutnya median dari data lebih besar daripada modus. Mediannya sudah ada 6,5, kemudian berikutnya kita akan mencari nilai modusnya. Nah, modus dalam statistika itu adalah datum yang paling sering muncul. Sehingga kita lihat di sini, datum yang paling sering muncul itu adalah 6. Dia muncul sebanyak 4 kali, sementara yang lainnya ada 2 dan ada 1. Berarti modus datanya adalah 6. Nah, median dari data lebih besar daripada modus. Berarti 6,5 lebih besar dari modus, maka pernyataannya benar. Oke, aman ya? Nah, kemudian berikutnya, selisih antara median dan modus adalah 1. Berarti selisih median modus, nah, median dikurangi dengan modus, kita peroleh mediannya sama dengan 6,5 dikurangi dengan modusnya 6, berarti kita peroleh selisihnya adalah 0,5. Nah, di sini 1, berarti pernyataannya salah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Dek? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada soal selanjutnya. Oke, nah kita lihat, ini materi temannya statistika ya, yaitu peluang. Oke, suatu kelas terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Jadi boleh kita buatkan tabel laki-laki dan perempuan. Nah, ada 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Nah, separuh dari siswa laki-laki, perhatikan redaksi katanya, Dek. Separuh itu sama maknanya dengan 1/2. Oke, separuh dari siswa laki-laki berarti 1/2 dari 12 siswa. Maka kita peroleh laki-lakinya ada 26 yang menyukai matematika. Oke, kemudian berikutnya 1/3 dari siswa perempuan juga menyukai matematika. Nah, perempuannya kan ada 18, berarti 1/3 dari 18 itu sama dengan 6 yang juga menyukai matematika.
Nah, berarti dari informasi ini, karena 6 laki-laki yang menyukai matematika, berarti ada 6 orang juga yang tidak menyukai matematika. Nah, perempuan ada 6 yang menyukai matematika, berarti ada 12 orang yang tidak menyukai matematika. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang terpilih perempuan atau yang menyukai matematika? Nah, di teori peluang kan kita kenal ada teori peluang tunggal dan ada juga peluang kejadian majemuk. Nah, sederhananya gini deh, kalau misalkan kejadiannya sederhana, berarti itu adalah kejadian tunggal, sementara jika kejadiannya kompleks atau lebih dari satu kejadian, maka itu masuk kategori kejadian majemuk. Nah, dari sini kita lihat kan ada kejadiannya terpilihnya perempuan dan yang menyukai matematika. Oke, berarti bisa kita tulis, anggaplah A itu adalah terpilihnya perempuan dan B itu adalah yang menyukai matematika. Oke, suka math. Nah, kemudian di peluang majemuk, kalau misalkan dia pakai bahasa pengantar atau, maka ini menandakan, nanti peluang antara kejadian A dengan B itu ditambah. Nah, kemudian sebelum kita tambah, kita lihat dulu, ada enggak irisan antara kejadian A dengan kejadian B? Nah, kita lihat dulu di sini. Kalau perempuan kan yang ini ya. Kemudian untuk B itu yang suka matematika. Semua yang suka matematika kan adalah yang ini. Nah, dari tabel itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada irisan antara dua kejadian tersebut. Nah, karena dia ada irisannya, Dek, berarti masuk kategori peluang kejadian tidak saling lepas. Maka, untuk mencari berapakah peluang terpilihnya perempuan atau yang menyukai matematika itu sama dengan peluang A ditambahkan dengan peluang B, kemudian dikurangi dengan irisannya, yaitu peluang A iris B. Nah, sisa kita jabarkan nilainya. Peluang A yang perempuan ada 18, semestanya yaitu hasil penjumlahan dari berapa siswa laki-laki dan perempuan. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa semestanya adalah 30 orang. Berarti peluang A yaitu 18/30. Nah, selanjutnya kita jumlah dengan peluang B. B itu yang suka matematika, berarti yang suka matematika ada 12 orang. Berarti 12 dari 30 orang. Nah, kemudian dikurangi dengan irisannya. Irisannya tadi ada 6 orang dari 30 orang. Nah, sisa kita sederhanakan. Di sini penyebutnya sudah sama semua, berarti tinggal kita operasikan pembilangnya. Sehingga kita peroleh 18 ditambah dengan 12 yaitu 30 dikurangi 6, kita peroleh 24 dibagi dengan 30. Nah, karena bentuk pecahannya masih bisa disederhanakan, sehingga kalau kita sederhanakan ini sama-sama dibagi dengan 6. Kalau dibagi 6 diperoleh 4, kemudian 30 dibagi 6 diperoleh 5. Sehingga peluang terpilihnya perempuan atau yang menyukai matematika adalah 4/5. Sehingga opsinya adalah delta. Oke. Semoga dipahami ya adik-adik semua. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, kita perhatikan cukup kompleks. Bentuk aljabar, ada variabel-variabelnya. Nah, oke, silahkan fokus deh ya, karena ini butuh penalaran untuk menentukan nilainya. Nah, jika diketahui akar dari 4x ditambah akar 4x tambah akar 4x dan seterusnya, yaitu senilai dengan 16, maka berapakah nilai x? Oke, untuk menentukannya,
kita lakukan yang namanya manipulasi. Jadi adik-adik, manipulasi itu adalah merubah bentuknya tetapi tidak merubah nilainya ya. Sehingga kalau di ruas kiri kita kuadratkan, maka di ruas kanan juga harus kita kuadratkan. Nah, sehingga kita ingat kembali sifat-sifat dari bentuk akar. Kalau misalkan akar pangkat 2 dikuadratkan, maka yang akarnya yang di luar ini akan hilang. Sehingga kita peroleh bentuknya yaitu 4x ditambah dengan akar 4x ditambah dengan akar 4x ditambah dengan akar 4x dan seterusnya. Nah, sama dengan 16 kuadrat itu adalah 256. Nah, perhatikan dari pemisalan yang diberikan sebelumnya. Nah, bahwa akar dari 4x sampai seterusnya itu kan nilainya adalah 16. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai dari akar 4x sampai seterusnya itu adalah 16. Sehingga bisa kita tulis kembali bahwa 4x ditambah 16 itu sama dengan 256. Nah, di sini kalau kita lihat persamaannya, kita tersisa satu variabel saja. Nah, sehingga kalau hanya ada satu variabel, untuk mendapatkan nilainya, tinggal kita lakukan yang namanya pindah ruas ya. Oke, berarti yang pindah ruas dulu adalah 16, kita peroleh 4x sama dengan 256 dikurangi dengan 16. Maka diperoleh 4x sama dengan 256 dikurangi 16, kita peroleh 240. Maka x sama dengan 240 dibagi 4, hasilnya sama dengan 60. Oke, maka opsinya adalah alfa. Oke, jadi perhatikan pemisalannya ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal 22. Oke, diketahui A yaitu 4 pangkat 1/2, kemudian B 8 berpangkat 1/6, kemudian C 16 berpangkat 1/8. Jadi kita memiliki tiga nilai, yaitu A, B, C. Nah, untuk mengetahui mana pernyataan di sini yang bernilai benar atau salah, maka baiknya kita menyederhanakan bentuk dari A, B, dan C. Nah, kalau misalkan dia bentuknya eksponen, maka usahakan dia menggunakan basis yang paling sederhana. Oke, sekarang kita perhatikan. Basisnya di sini kan adalah 4, kalau di sini 8 dan ada 16. Nah, ketiga basis ini, kalau kita mau jadikan basis yang paling sederhana, berarti diubah menjadi basis 2 ya. Oke, sehingga A bisa kita tulis menjadi 4 itu berarti kalau menggunakan basis 2, bisa diubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 4 berpangkat 2 berarti masih perlu dipangkatkan dengan 1/2. Nah, kalau kita sederhanakan sifat-sifat eksponen, kalau dia pangkat berpangkat, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Maka kita peroleh 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan juga bentuk yang B. 8 pangkat 1/6. Basis 8 kalau kita mau jadikan basis yang sederhana, ternyata bisa diubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 ya. Sehingga ini masih dipangkatkan dengan 1/6. Nah, sifat yang sama untuk yang sebelumnya yaitu pangkat berpangkat, berarti pangkatnya kita kalikan ya. Oke, sehingga kita peroleh 3 kali 1/6 itu hasilnya sama dengan
1/2. Nah, perhatikan bentuknya deh. Kalau misalkan ada berpangkat 1/2, maka ini bisa kita tulis menjadi akar pangkat 2 dari 2. Ya, berarti kalau misalkan ada 2 pangkat 1/3, berarti ini bentuknya akar pangkat 3 dari 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk merubah nilai C. Basisnya 16. Berarti kalau 16 mau dijadikan basis 2, berarti dia 2 pangkat 4. Berpangkat lagi 1/8. Sifatnya sama, yaitu pangkat berpangkat, berarti pangkat dikalikan. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 1/2. Nah, hasilnya sama dengan akar 2. Nah, kalau kita perhatikan untuk pernyataan pertama, semua tandanya kan adalah persamaan. Sementara nilai di sini ada yang berbeda. Berarti dari sini bisa kita ketahui bahwa pernyataan pertama pasti salah. Nah, kemudian pernyataan kedua juga langsung salah. Karena semuanya tanda besar. Sementara di sini bisa kita perhatikan bahwa ada 2 nilai yang sama. Berarti harusnya salah satunya harus tanda sama dengan. Oke, berarti tanpa harus kita cek kembali dengan melihat pertidaksamaannya, yang pertama dan kedua langsung salah ya. Oke, nah selanjutnya kita cari yang pernyataan ketiga, yaitu A dikali dengan B. Nah, tadi kan kita peroleh A sama dengan 2, tinggal kita kalikan dengan B, yaitu akar 2. Nah, 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Maka pernyataan yang ketiga benar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk pernyataan yang keempat, yaitu B dikali dengan C. B-nya kan sama dengan akar 2, kita kali dengan C yaitu akar 2, sehingga kalau sifat-sifat akar A dikali dengan A, akar A berarti hasilnya sama dengan A. Maka ini boleh langsung kita tulis hasilnya yaitu sama dengan 2. Oke, berarti pernyataan yang keempat salah ya. Oke, sekarang tinggal kita cek pernyataan yang kelima. Oke, pernyataan kelima yaitu A dibagi dengan C, yaitu sama dengan, kalau A-nya tadi diperoleh 2, C-nya yaitu akar 2. Nah, kalau kita dapat bentuk akar di mana bentuk pecahan yang ada akarnya dan posisi penyebutnya itu bentuk akar, maka kita bisa menghilangkan akarnya dengan cara merasionalkan. Yaitu kita kali dengan akar 2, baik pembilang maupun penyebutnya. Nah, sehingga sisa kita kali lurus, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga kita peroleh 2 akar 2 dibagi dengan 2. Kemudian 2 dengan 2 bisa disederhanakan lagi, sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu ya sisa akar 2. Maka pernyataan kelima itu bernilai benar. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau soal selanjutnya. Nah, diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan 8x dikurangi dengan 5 dibagi dengan akar 2x ditambah 6. Pertanyaannya adalah, daerah asal dari fungsi f(x) tersebut adalah, nah berarti yang dimaksud di sini adalah domain dari fungsi f(x)-nya. Nah, sederhananya kalau berkaitan dengan domain deh, yaitu nilai x mana yang bisa masuk ke fungsi f(x) sehingga nilai f(x) itu ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi f(x)-nya. Nah, fungsi f(x) di sini sekilas itu bentuknya adalah bentuk rasional atau bentuk pecahan. Nah,
kalau bilangan pecahan, syaratnya itu kan adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti boleh kita tulis akar 2x ditambah dengan 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Paham sampai sini, Dak? Nah, kemudian berikutnya, kalau misalkan kita mendapati bilangan yang dalam bentuk akar, dia akan memiliki syarat tambahan, yaitu yang di bawah akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti boleh kita tulis 2x ditambah 6 harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan syarat yang pertama, yang penyebut ini kan tidak boleh sama dengan 0, maka dari pernyataan ini akan menggugurkan nilai sama dengan di sini. Oke, sehingga yang kita cari tinggal berapakah x yang memenuhi. 2x ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, ini kan adalah bentuk pertidaksamaan, sehingga untuk mencari nilai x yang memenuhi, berarti tinggal kita lakukan pindah ruas. Nah, berarti 6-nya pindah ruas dulu, kita peroleh 2x lebih besar dari negatif 6. Nah, kemudian 2x kan hubungannya adalah perkalian, berarti kalau 2-nya pindah jadi pembagian, sehingga kita peroleh x lebih besar dari negatif 6 dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh x lebih besar, kalau kita sederhanakan, negatif 3. Oke, maka yang menjadi domain untuk fungsi fx adalah opsi A, yaitu x lebih besar dari negatif 3, di mana x-nya bilangan real. Gitu ya. Oke. Jadi sederhananya, Dek, kalau misalkan mau mencari domain dari fungsinya, perhatikan dulu bentuk fungsi yang diberikan. Karena bentuknya pecahan, berarti syarat bilangan pecahan itu kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 24. Oke, sekilas ini cukup terlihat ya, ini masuk materi apa. Ada daerah penyelesaian, berarti masuk ke sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kita lihat sistem pertidaksamaan yang merupakan himpunan penyelesaian daerah yang diarsir adalah yang mana? Jadi kita diminta untuk menganalisis mana himpunan pertidaksamaan yang menggambarkan bahwa daerah yang diarsir merupakan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu. Kita di sini memiliki garis pertama. Oke, ini garis pertama, kemudian ada garis kedua, garis ketiga, dan terakhir garis keempat. Nah, sekarang kita buatkan masing-masing persamaannya. Oke, nah, karena punya trik untuk mencari persamaan garis. Jadi kalau misalkan dalam bidang kartesius, oke, kita mengetahui bahwa persamaan garisnya berpotongan di sumbu X dan berpotongan di sumbu Y. Oke, perhatikan cara untuk mencari persamaannya. Nah, yang di Y kasihkan X. Oke, jadi jangan terdistraksi dengan huruf-hurufnya ya. Oke, coba dipahami dulu ya. Bahwa yang di Y kita kasihkan X. Berarti kita tulisnya AX. Oke. Kemudian yang di X kita kasihkan Y. Berarti di sini tambah B, Y. Kemudian sama dengan A dikali dengan B. Oke, gunakan trik ini untuk mencari masing-masing persamaan garisnya, baru kita identifikasi mana himpunan pertidaksamaannya. Oke, nah sekarang untuk persamaan garis yang pertama. Garis yang pertama, titik potongnya itu ada di negatif 4 dan 2. Berarti bisa kita tulis garis pertama yaitu 2X dikurangi dengan
4Y, kemudian 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Oke, nah karena ini merupakan daerah pertidaksamaan, berarti kita mau menentukan yang mana tandanya, apakah kecil atau besar. Nah, kita lakukan ujinya di sini, kita baca yang di titik 0,0. 0, kalau kita, ini kan menjauhi ya, berarti kita mau bentuk pernyataan yang salah. Berarti 0 lebih kecil. Nah, berarti tandanya di sini ya. Oke, yang benar adalah tanda kecil sama dengan. Karena penyelesaiannya itu menjauhi dari titik 0,0. Berarti kita harus buatnya menjadi pernyataan yang salah. Oke, berarti 2X dikurang 4Y lebih kecil dari negatif 8. Kak, lanjut Kak dulu. Oke. Nah, kemudian berikutnya, untuk kalau kita memperhatikan opsi, maka kita tidak akan mendapati bentuk pertidaksamaan 2X dikurang 4Y lebih kecil dari negatif 8. Maka ini kita bagi dengan negatif 2. Maka akan kita peroleh persamaan yaitu negatif X ditambah 2Y. Kemudian kalau pertidaksamaan dikali dengan negatif, maka pertidaksamaannya akan berubah menjadi besar sama dengan 8. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengeliminasi pernyataannya. Kita lihat di sini tanda besar berarti masuk, kita eliminasi yang tanda kecil. Berarti ini tidak masuk, dan tidak masuk. Jadi kita tinggal memperhatikan pilihan yang alfa dan delta. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis lagi untuk persamaan garis yang kedua. Titik potongnya ada di 12 dan ada di 6. Oke, berarti pertidaksamaannya yaitu 6X ditambah dengan 12Y, kemudian 6 kali 12. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti X ditambah 2Y, kemudian 12. Nah, kita perhatikan daerah yang diarsir, berarti dia yang diarsir di atas garis, berarti tanda pertidaksamaannya yaitu besar dari. Nah, karena tanda pertidaksamaannya besar dari, kita lihat dulu persamaan yang memenuhi. Oke, ini besar. Kemudian ini juga besar. Berarti dari persamaan kedua, kita belum bisa menganalisis yang mana yang jawabannya ya. Nah, kita lanjut ke persamaan garis yang ketiga. Oke, berarti kalau garis ketiga, titik potongnya ada di 10 dan 12. Oke, berarti pertidaksamaannya yaitu 12X ditambah dengan 10Y. Kemudian yang diarsir itu adalah di bawah garis, berarti kecil dari 12 dikali dengan 10. Nah, kita sederhanakan, dibagi dengan 2, kita peroleh 6X ditambah 5Y lebih kecil dari 60. Nah, kita analisis lagi, yaitu, oke, berarti persamaannya adalah ini ya. Nah, tandanya kecil dari, berarti ini kecil, dan nah, ini sudah berbeda tanda, berarti pasti opsi D juga salah ya. Berarti tanpa harus kita mencari berapa pertidaksamaan untuk yang garis keempat, kita sudah mengetahui bahwa jawaban yang memenuhi adalah opsi A. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan paket berikutnya. Ini sudah selesai untuk paket kedua. Oke, semoga adik-adik bisa mereview materi yang sudah kita pelajari hari ini agar konsepnya semakin matang ya untuk persiapan TKA-nya. Oke, kalian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.